minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak soleh Nawanur? Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan mulai kembali kegiatan BPI, ya, Bina Pendalaman Islam. Insyaallah kalian semuanya Allah berikan ya kenikmatan iman yang terus bertambah, dan juga kenikmatan kalian jadi anak-anak yang soleh yang bisa membahagiakan kedua orang tua kalian. Dan di tengah situasi pada saat ini insyaallah Pak Didin dan serta guru-guru yang lain berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan BPI hari ini sudah memasuki waktu atau kegiatan yang ke-16. Oleh karena itu, ya, anak soleh Nawanur, pada saat ini ya, tema yang akan Pak Didi sampaikan terkait dengan kegiatan BPI adalah birrul walidain, gitu ya. Dan sebelum kita mulai, kita sama-sama terlebih dahulu dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan materi yang kemarin sebenarnya menyambung kembali ya tentang senantiasa kita selalu berdoa. Salah satunya adalah berdoa untuk kedua orang tua kita ya. Baik, birrul walidain artinya berbudi pekerti yang baik kepada walidain atau kedua orang tua. Berbakti kepada keduanya merupakan perintah yang utama ajaran Islam. Allah Ta'ala sampai mengulang-ulang perintah ini dalam Al-Quran setelah perintah mentauhidkannya. Ya, salah satu dalam Quran surat An-Nisa Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari junubi wasahibi bil jambi wa bani sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dan dengan sesuatu pun, dan bertaubat ya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ibu bapakmu. Ya, Quran surat An-Nisa ayat ke-36. Ya, di ayat ke-36. Pada ayat yang lain juga Allah Ta'ala tegaskan, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran surat Al-Isra ya, ayat ke-23. Ya, kedua ayat tadi menunjukkan bahwa birrul walidain, berbakti kepada ibu bapak, adalah perkara utama. Berbakti kepada kedua orang tua bisa diwujudkan dengan cara senantiasa mengasihi, menyayangi, mendoakan, taat dan patuh, melakukan hal-hal yang membahagiakan hati serta menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh mereka. Inilah yang dimaksud dengan birrul walidain. Berbakti kepada ibu dan bapak adalah perintah utama, maka hukumnya jelas. Berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya adalah hak yang Allah berikan kepada ibu dan bapaknya. Jadi, manakala ada seorang anak yang tidak berbakti kepada ibu bapaknya, maka baginya adalah dosa besar. Insyaallah ya. Meskipun alasan tidak berbakti itu karena dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Ya, suatu ketika datang seseorang lalu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad tapi saya tidak mampu." Rasulullah bertanya, "Apakah orang tuamu masih hidup?" Orang itu menjawab, "Ibu saya masih hidup." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Temuilah Allah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Jika kau melakukannya, samalah dengan kau berhaji, berumrah dan berjihad." Hadis riwayat Tabrani. Insyaallah ya, kita bisa menjadi anak-anak yang bisa membahagiakan kedua orang tua kita dengan akhlak kita, dengan
pertolongan kita, membantunya, yang meringankan beban hidupnya, itu salah satu jihad. Kedua orang tua adalah pihak keluarga yang paling berhak diperlakukan dengan baik. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, seorang pria pernah mendatangi Rasulullah SAW. Siapa dari kerabatku yang paling berhak aku berbuat baik? Beliau SAW mengatakan ibumu. Dia berkata lagi, kemudian siapa lagi? Beliau SAW mengatakan ibumu. Dia berkata lagi, kemudian siapa lagi? Beliau SAW mengatakan ibumu. Dia berkata lagi, kemudian siapa lagi? Beliau SAW mengatakan ayahmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita boleh tidak taat dalam hal kemusyrikan. Allah Ta'ala dan Rasulnya hanya membolehkan seorang anak tidak taat kepada ibu bapaknya dalam hal kemusyrikan dan kemaksiatan. Tapi perintah berbakti kepada ibu bapak ini tetap berlaku sekalipun orang tua dalam kondisi musyrik. Ya. Sekalipun Allah Ta'ala memberikan ketetapan bahwa tidak wajib hukumnya taat kepada orang tua dalam hal kemusyrikan. Tetapi berbakti kepada keduanya tetap sebuah kewajiban yang tak bisa ditawar-tawar. Dalam Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 15 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran surat Luqman ayat ke-15. Suatu riwayat menyebutkan bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan peristiwa yang dialami seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika saat masuk Islam, ibunya tidak setuju, bahkan mengancam untuk tidak makan, tidak minum hingga saat melepaskan keimanannya. Ancaman itu ternyata benar-benar dilakukan oleh sang ibu sehingga kesehatan ibunya menurun dan berada dalam kondisi kritis. Pada saat kritis seperti itu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata dengan lembut kepada ibunya, "Ketahuilah wahai ibu, demi Allah, seandainya ibu mempunyai 100 nyawa dan nyawa itu keluar satu persatu dari ibu, niscaya aku tidak akan meninggalkan agama ini walau apapun yang terjadi. Aku tidak akan peduli dengan segala ancaman ibu." Dengan demikian dapat dipahami secara keseluruhan bahwa berbakti kepada ibu bapak adalah kewajiban utama seorang anak setelah menunaikan kewajiban utamanya kepada Allah Ta'ala. Ya, seorang anak hanya boleh tidak taat kepada orang tua bila mereka mengajak kepada kemusyrikan dan kemaksiatan, ya anak soleh. Namun berbakti dan berbuat ma'ruf pada keduanya tetaplah satu kewajiban. Jadi itu ya utamaannya dalam birrul walidain. Yang pertama itu ya termasuk amal yang dicintai Allah Ta'ala. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling cintai Allah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, salat tepat pada waktunya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, kemudian amal apa lagi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, kemudian amal apa lagi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jihad di jalan Allah. Setelah menyampaikan hadis ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah disampaikan kepadaku dari Rasulullah SAW hal-hal ini. Seandainya aku menambah pertanyaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan ditambahkan kepadaku jawaban baiknya. Yang kedua yaitu menjadi sebab dia punya dosa besar. Seorang laki-laki datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, sesungguhnya aku telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Apakah aku bisa bertaubat? Beliau balik bertanya, apakah engkau
memiliki ibu? Ia menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, apakah engkau masih memiliki bibi, saudara ibu? Ia menjawab, ya. Maka beliau bersabda, berbaktilah padanya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga adalah salah satu sebab dipanjangkannya umur dan ditambahkannya rezeki. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaknya ia berbakti kepada orang tuanya dan menyambung silaturahmi. Yang keempat, salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala dan menjadi sebab meraihnya keridhaan, yaitu taat kepada Allah. Salah satu bentuknya adalah taat kepada orang tua. Durhaka terhadap Allah, salah satu bentuknya adalah durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Tabrani. Keridhaan Tuhan ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, bunyinya ridha Rabbi fi ridha walid wasakhatu Rabbi fi sakhatil walid. Yang kelima, salah satu amal yang menghantarkan ke surga. Rasulullah SAW bersabda, orang tua adalah paling pertengahan dari pintu-pintu surga. Jika kamu mau, sia-siakanlah pintu itu, kau tidak mendapat surga, atau jagalah ia untuk mendapatkan pintu surga itu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Baik anakku yang soleh dan solehah, 5 poin atau 5 kriteria dari keutamaan kita melakukan birrul walidain, sebagai resume buat kalian juga sebagai pengingat pada materi hari ini. Yaitu pertama, ini adalah amalan yang paling disukai Allah Ta'ala. Jadi berbakti pada orang tua, kita taat, patuh, tidak membangkang, itu adalah salah satu Allah menyukai amalan tersebut. Terus yang kedua adalah sebab yang punya dosa-dosa besar, gitu ya. Ketiga, menjadi salah satu sebab panjangkan umur dan ditambahkan rezeki. Yang keempat, salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala dan menjadi sebab meraihnya ridha. Yang kelima, salah satu amal yang menghantarkan ke surga. Gitu ya anakku yang soleh. Demikian, semoga kalian tambah cinta kepada kedua orang tua dengan semangat belajar, sering membantu, terus mengikuti perintahnya, itu yang paling penting, sehingga orang tua kalian senang gitu ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat ya, walau PJJ ya, rajin dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan untuk kalian. Sudah salah satu untuk menggunakan kalian dari perintah orang tua gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.